Sobat Masjid, sekarang gue udah berada di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Parah, ini tuh parah jalan di pelosok Indonesia. Karena kasihan lihat anak-anak kalau misalkan nggak diajar, jauhnya jalannya berkilo-kilo. Jauh. Iya, harus nyebrang sungai lagi yang di bawah. Karena ini masjid kami ini selama didirikan, ya kita sudah syukur Pak ya. Iya. Daripada yang tidak ada, lebih baik itu. Kayak mimpi siang bolong lah. Selama ini kurang lebih 20 tahun ini kayu, kalau datang hujan, kadang masuk hujan. Nyaman di dalam, sholatnya anak-anak juga ngaji, enak kalau masjidnya bagus. Mudah-mudahan harapannya, mudah-mudahan jamaahnya makin bertambah. Jadi ini kita sedang perjalanan menuju ke Mamuju. Ya pokoknya ini lokasi yang lagi-lagi gua dan temen-temen belum pada tahu. Kemarin waktu di Bone kita di gunung ketinggian, dan gue juga masih belum tahu masih berapa lama lagi sampai di lokasi yang kita tuju. Doakan kita ya, semoga kita bisa tetap sehat, selamat, dan bisa tetap hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Hujan deras dan kabut tebal tidak menyerahkan tekad kami untuk membangun masjid di Mamuju Tengah, tepatnya di daerah Mariopulana. Nah, di tengah jalan kita ketemu pasar. Bau banget, beneran bau. Kalian bisa tebak gak ini bau apaan? Yuhu, durian, SOP kita nih. Buah apa nih? Ini namanya buah apa? Gue durian dulu baru tahu. Ini namanya buah apa? Enak, dikit yang manis ya. Yang menyong-menyong gini bagus. Kalau makan durian, syuting kita biasanya lancar. Bisa aja, Abdul. Kecil, legit. Ngapain bos? Jangan direkam tuh. Kenapa? Gue belum pernah makan buah ini nih. Ini namanya apa nih? Hah? Langsat. Itu kelapa. Tapi ada durinya. Cukup kenyang, segini aja. Jangan banyak-banyak, perjalanan masih jauh bosku. Lanjut gak nih? Lanjut dong! Dan alhamdulillah nih, sampai juga akhirnya. Tapi mobil gak bisa diteruskan karena jalanan yang cukup ekstrim. Jadi kita ganti mobil dengan kolbak. Semoga cukup ya. Ya, jadi kita udah sampai di pemberhentian mobil terakhir. Gua masih nggak tahu nih tepatnya desa apa, kampung apa, kecamatan apa gitu. Yang jelas ini mobil udah nggak bisa lanjut. Maksudnya mobil apa kita pada umumnya nggak bisa lanjut ke sana karena jalannya jelek. Kita harus ganti pakai kolbak. Jadi gitu. Ke arah sana. Yang jelas di sana sejauh mata memandang nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Masuk lagi ke hutan sana. Ya udah yuk, keburu larut. Ini udah jam 11 waktu Indonesia Tengah. Yuk. Dan ini lagi mindahin logistik kita selama beberapa hari di sana karena kita nggak tahu kondisi di sana ada bahan makanan apa enggak. Banyak kita selalu menyiapkan logistik, kita bawa sendiri peralatan masak, bahan makanan segala macamnya gitu. Kita bawa sendiri. Jadi memang banyak bawaan kita. Enggak, nanti atuh.
Apaan sih Ayu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tempat titik mau ke lokasi lagi. Kita akan lebih ke pedalaman lagi. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Berangkat kita. Jelajah Masjid Nusantara. Sukses! Yuk. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Udah. Banyak banget. Ini kita udah masuk di hutan. Kanan kiri hutan, ada kelapa sawit, ada macam-macam. Gue nggak tahu deh. Udah mulai ajrut-ajrutan. Kalau kalian inget episode Pulau Buru kayak gini, tapi ini versi malamnya. Dan kita nggak tahu di kanan kiri ada apa. Tapi katanya jauh sana perjalanan kita, mungkin 2 jaman, ada lokasi masjid atau saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk dibangunkan rumah ibadah yang nyaman. Semoga kita datang di tempat atau lokasi yang pas untuk kita bangunkan masjid. Wow. Ini jalannya emang jelek banget, beneran. Gua nggak bohong, lihat tuh, lumpur karena bekas hujan. Di belakang penuh, barang-barang juga tuh banyak. Manusia pelor nih pada, alias nempel langsung molor. Bahkan di tengah jalan saya harus parkirin Pak Supir nih. Soalnya jalannya rusak banget. Parah, ini tuh parah jalan di pelosok Indonesia. Setelah jingkrak-jingkrak di mobil, kurang lebih ya 2 jam perjalanan lah. Ini jam tuh udah dini hari, pagi malah. Oh, udah nyampe. Kirain belum. Alhamdulillah. Ini sayup-sayup mata nih kelihatan nih. Rumah Kepala Dusun Desa Salu Lekbo. Wow, jalurnya mantap memang. Jauh banget. 2 jam, 3 jam. Tidur di 2 jam. Oh ya, gue udah kepedean sih. Kita dipersilakan masuk. Itu makanya. Ya kan? Nah, kita bilang dulu sama Bang Rea nih, Bang. Ya. Sini dong. Kita yakin bakal diizinin tidur di situ. Iya, yakin Bang. Ya benar. Iya, udah izin. Udah izin. Udah. Kalau nggak diizinin, saya Bagaimana? cubit loh. Ya udah, gue pasrahkan sama Bang Rea. Bang Rea nih yang survei lokasi nih, Bang. Iya, siap. Wah, juara loh. Terima kasih. Terima kasih ya. Lumayan udah ya. bawa kita ke sini. Lumayan. Jadi dia yang bertanggung jawab dengan perjalanan lokasi kita ini. Ya udah, siap. Kita izin dulu masuk ke dalam. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kalian pada di sini aja. Yo. Aduh. Ayo masuk. Iya. Oh, ini tempat belajar anak-anak. Iya, rumah baca. Rumah baca. Jadi, lu yang izin dong. Gimana izin? Ya, izin, gimana kita dipersilahkan masuk kan? Ya, ini kita mau izin untuk nginap di rumah teman-teman. Oh, Diizinkan. jawabannya gimana? Iya, diizinkan apa enggak nih? Oh iya, diizinkan. Silakan masuk. Ini rumah Bapak Kepala Dusun. Iya. Oh, berarti kita bersama tim 11 orang boleh untuk nginep di sini? Boleh banget. Boleh. Silakan nginap di sini. Boleh kita bermalam di sini. Gitu, Bang. Jadi Jadi gimana? Aman? Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh nginep sini.
Turunin barang-barang. Naikin barang-barang. Teman-teman. Iya. Sekarang kita turunkan barang lalu tidur sejenak. Katanya ini masjidnya tuh nggak jauh dari sini. Nanti kita coba lihat ya besok pagi. Selamat istirahat semuanya. Kita langsung beres-beres istirahat aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masjid, sekarang gua udah berada di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Seindah ini landscape-nya setelah perjalanan tadi malam yang sangat panjang, melelahkan. Naik mobil kanan kiri hutan, dan sampai sekarang gua masih belum tahu di mana lokasi atau titik persisnya masjidnya yang akan dibangun. Makanya untuk lebih jelasnya nanti di mana lokasi persisnya, kalian harus nonton terus dari segmen pertama sampai selesai. Bakal ketemu apa aja di sana, penduduknya, mata pencahariannya, kondisi kampung yang akan saya datangin. Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dan kita akan bangun masjid di Dusun Mario Pulana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Tanah peta di Mamuju Tengah ini sangat besar, dengan mata pencaharian utamanya adalah petani dan panen buah-buahan. Kondisi masjidnya ketika kita cek memang cukup miris lihatnya. Pembangunan dari bahan kayu yang sudah rapuh, bahkan sisi penutupnya aja bolong. Kata Pak Imam di sini ada beberapa bantuan tapi tidak besar, dan itu sudah lama banget. Mereka mengharapkan bantuan agar tempat ibadah mereka layak dan nyaman. Semoga terwujud ya. Bismillah, Masjid Nusantara akan selalu menjadi solusi untuk pembangunan masjid hingga pelosok negeri. Sekarang kita coba ngobrol dengan Pak Imam ya. Bagaimana kondisi masjidnya, sekalian kita lihat langsung nih. Pak, ini saya dapat kabar dari relawan setempat. Bukan setempat juga sih, dari relawan teman saya yang jauh gitu di sana. Katanya masjid di sini itu butuh untuk direnovasi. Benar Pak? Benar, iya. Karena kenapa? Karena ini masjid kami ini kasihan. Mulai dibangun tahun 2008, tanggal 28 kami mulai bangun. Sampai sekarang ya begitu-gitu aja, oleh karena artinya kita belum kita anukan jamaah. Ada yang 500 per kakak, ada yang 1 juta. Iya. Sampai sekarang dananya baru terkumpul 20 juta sampai sekarang. 20 juta. Iya. Padahal itu masjid sudah saatnya harus direnovasi Pak ya? Iya Pak, iya. Karena jamaahnya di sini ada 73 kakak. Oh 73 kakak, Iya. Muslim semua ya? Muslim semua. Jumlah jiwanya lebih 600. Oh 600? Iya. Dan itu masjid satu-satunya di sini? Iya. Wow. Sekarang sudah 2 nih. Ada masjid di sebelah sana yang jamaahnya kurang lebih 20 kakak. Oh tapi itu berjauhan? Iya, berjauhan, berjarak 2 kilo lebih. Iya. Masjidnya di sebelah mana Pak? Di sebelah sana ini jalan ini ke sana ini. Oh kita lewat jalan ini? Iya, terus. Iya. Jadi kalian kan udah lihat lah perjalanan kedatangan kita, yaitu sangat jauh banget. Gua sampai hampir nggak percaya ini Iya. bukan Sulawesi nih. Iya. Ini pasti Kalimantan, tapi ternyata ada di Sulawesi kayak gini. Dan masih sekitar 70-an kakak dan 600-an Iya. jiwa gitu. Ini jauh banget di pelosok beneran Indonesia. Ya udah kita langsung ke masjid aja atau gimana Pak? Iya, langsung aja ke Yuk, masjid itu. yuk. Iya, oke. Terus. Jadi ini masjidnya Pak? Ini masjidnya? iya. Ini. Ini sudah dari tahun berapa? Tahun 2008. Oh ini dari tahun 2008 kondisinya begini berarti Pak? Iya, begini, Berarti iya. sudah hampir 13 tahun Iya, ya? 13 tahun. 13 tahun gitu. Dan ini memang ada bekas pondasi ya? Ini baru-baru pondasi ini. Hah? Baru-baru. Oh baru-baru? Ya karena kita mau rencana untuk pondasi baru bikin tiang. Oh tapi dananya Dananya nggak ada? tidak, masih kurang. Iya. Oh iya. Karena ini masjid kami ini selama didirikan ada bantuan dari Pak Bupati dulu 5 juta. Ya kita sudah syukur Pak ya. Iya. Daripada yang tidak ada lebih baik itu. Iya.
Ya alhamdulillah Iya. gitu ada bantuan 5 juta gitu, tapi kita akan mencari terus donasi Iya. sebanyak mungkin biar insya Allah nanti masjid ini bakal kita renovasi, bahkan kita pugar total untuk didirikan masjid yang baru insya Allah. Amin, Pak, ya. amin, amin. Ya, jadi teman-teman, gue lagi-lagi minta doanya. Ini di pedalaman Sulawesi, lagi pelosok Indonesia dan jauh banget lokasinya. Kalau kalian ingat perjalanan kemarin, wow. Dan ternyata masih sangat banyak masjid-masjid seperti ini di pelosok Indonesia. Mungkin sampai gua nanti mati, mungkin masih ada. Jadi buat kalian yang pengen berjuang bareng gua, ayo donasi, infak, sedekah, apapun itu titipan ke saya insya Allah supaya pembangunan masjid di seluruh pelosok negeri Indonesia bisa cepat terrealisasi. Walaupun gue yakin gue nggak bisa gerak sendiri dan gue nggak bisa menyelesaikan semua masjid di Indonesia yang kondisinya begini. Jadi gue minta doanya dan gue minta supportnya dan gue minta donasi kalian semua. Ini sedekah jariah buat kalian semua. Ayo kita hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Sambil sayu-sayu gue dengar suara anak-anak pada ngaji deh kayaknya. Kita cek aja ya ke dalam. Ayo Pak. Ada memang TPA-nya di sini, Pak. Ada. Setelah mengecek dengan Pak Imam, saya mendengar bahwa anak-anak sedang mengaji di dalam. Semangat mereka terlihat dari raut wajahnya. Seperti menyambut kemenangan bahwa masjidnya akan dibangun. Seolah-olah mereka sudah tahu. Kondisi Al-Quran dan Iqra-nya pun miris sekali. Insya Allah ya adik-adikku sayang, semoga secepatnya kalian semua dan warga di sini bakal punya masjid baru dan Al-Quran Iqra yang baru. Ibu, saya tadi dengar sepintas tajwid anak-anak nih bacaannya udah jago banget, udah bagus-bagus. Iya. Setiap hari memang ngaji di sini? Iya, setiap hari. Oh, ibu yang ngajar? Iya, saya. Jam berapa biasanya kalau ngaji? Mulai masuknya itu mulai jam 2 Oh, jam 2. Iya, Iya. jam 2 sampai jam berapa? sampai biasa setengah 3. Kalau tidak ada pekerjaan di kebun biasa sampai jam 3. Oh, gitu. Ibu sambil ke kebun juga? Iya. Oh, iya. Begitu. Tadi saya lihat kayaknya nggak ada yang Iqra lagi, semuanya udah Al-Quran. Iya, alhamdulillah. Sudah Al-Quran separuh. Ada Iya. juga masih Iqra, ada yang juz amma. Iya, iya. Itu mereka pada semangat ngaji, Bu ya? Iya, semangat sekali. Nah, Bu, ini kan insya Allah masjid ini bakal dibangun sama Masjid Nusantara. Iya. Perasaan Ibu gimana? Iya, terharu sekali mendengarnya. Senang, senang. Iya, senang. Harapan Ibu seperti apa? Ya, mudah-mudahan jamaahnya semuanya pada ke masjid, Oh, rajin semakin sholat. banyak jamaahnya. Ya, gitu. Terus apa lagi? Ya, itu saja harapannya. Semoga semakin banyak ya Iya. jamaahnya yang kesini ya. Iya. Dan pada betah di masjid. Betul. Setelah pengajian dengan anak-anak selesai, kita ngobrol sama ibu gurunya. Kita sholat berjamaah sama-sama. Yang adzan juga anak kecil. Hebat, Masya Allah. Jadi semangat ingin segera membangun masjid ini. Ini dia nih sobat masjid, penampakan dari masjid di sini.
kok ada suara. Kang, di bawah ada yang sekolah. Anak-anak masih pada tidur nih. Tuh. Masih pada tidur. Coba kita turun ya. Oh iya. Ada yang sekolah di bawah ternyata. Ini tuh rumah panggung gitu ya. Rumah panggung, kita tidur di atas. Dan di bawah ada yang pada sekolah tuh. Gua nggak akan ganggu dulu ya. Gua nggak akan ganggu. Biarin mereka selesai dulu belajar. Gue sambil bangunin anak-anak nih. Tadi udah ada yang pada bangun berdiri. Gue bangunin nih anak-anak nih. Ini pagi-pagi saya bangun tidur, kaget nih. Di bawah tempat kita tidur atau di bawah rumah panggung ini, itu berisik banget. Banyak suara anak kecil. Dan ternyata ada anak-anak lagi sekolah. What? Gue ngimpi nih. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Saya kira memang ini tuh kayak semacam tempat ngumpul atau mau pergi sama-sama gitu. Tapi ternyata ini adalah tempat mereka belajar. Mereka semua sekolah di sini. Ya, seperti yang kalian lihat. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Gurunya cuma sendiri lagi. Ini miris banget. Sumpah ini miris banget di pedalaman Indonesia kita tercinta. Banyak mimpi-mimpi di pelosok negeri yang mengharapkan belajar dengan nyaman. Gak percaya? Coba kita ngobrol langsung dengan ibu gurunya. Ya, jadi sekarang gue udah bersama ibu gurunya. Ini sangat banyak pertanyaan di kepala saya nih. Dulunya gimana kok bisa sampai ngajar di sini? Awalnya ya karena kasihan lihat anak-anak di sini gurunya ndak ada. Kalau misalkan saya ndak ngajar, pasti sekolahnya macet, macet, bagaimana itu bahasa? Gak ada yang ngajar, mati. Nggak Sekolahnya ada. tidak berjalan. Nggak ada. Pas selesai SMA, diminta sama orang tua untuk ngajar. Orang tua yang mau, karena kasihan lihat anak-anak di sini nggak ada gurunya. Jadi perlahan-lahan didalami, karena dekat juga sama anak-anak, akhirnya jadi cinta. Profesinya ini jadi suka. Karena sering dekat sama anak-anak. Dekat. Kan ini lokasinya jauh banget nih, Bu Aning. Jauh. Dulu awalnya bisa datang ke sini tuh gimana? Bagaimana ya? Kebetulan orang tua juga bermukim di sini. Di sekitar sini? Iya, sekitaran sini. Jadi ngikut juga ke orang tua. Yang setiap hari Ibu Aning ajar itu kelas 1 sampai kelas 6? Iya, saya berdua sama teman. Dulu awalnya waktu belum masuk teman yang satu, saya sendiri. Kelas 1 sampai kelas 6 saya ajar. Kelas 1 saya ajar dulu, keluar main saya ajar lagi kelas 2. Begitu seterusnya. Bayangkan. Karena kasihan lihat anak-anak kalau misalkan nggak diajar, jauhnya jalannya berkilo-kilo Nah, mereka. emang ini. Emang di sini nggak ada sekolah? Ada tapi jauh. Ada tapi jauh. Iya, harus nyebrang sungai lagi yang di bawah. Harus nyebrang sungai. Nah, nih, mohon maaf nih. Ibu Aning di sini ngajar di bawah Departemen Pendidikan atau sukarela? Pendidikan, Departemen Pendidikan. Oh, jadi statusnya apa? Kontrak daerah. Kontrak daerah. Kontrak daerah itu mohon maaf. Sebulan ibu gajinya berapa? 300.000. Itu selalu pasti ada 300.000 per bulan. Iya, per 3 bulan kita digaji. Per 3 bulan 300.000. Ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 sendirian setiap hari. Harapan ibu apa buat mereka nih di sini? Semoga kelak suatu saat nanti ada salah satu murid saya yang bisa keluar dan bisa membanggakan daerah kita ini. Amin. Bahkan mungkin orang-orang luar saja kalau mau masuk ke sini pikir-pikir karena pelosok, betul-betul pelosok.
Ya jadi gitu, teman-teman, di sini ada sekolah yang harus kita perhatikan di bawah rumah di pedalaman Mamuju Tengah. Ketika mau perjalanan ke kebun bersama tim, saya mendapatkan kabar kalau di sekolah ada ular. Saya buru-buru lari dan bener aja ada ular di sekitar tempat belajar mereka. Seperti ini kondisinya Sobat Masjid. Pantes mereka nggak mau belajar di sini. Ya. Coba kalau misalnya anak-anak lagi pada sekolah, terus ada ular, bubar lah. Gue nggak tahu ini ular apaan. Ya kita amankan aja lah. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Yaudah kita amankan aja, kita rescue, kita buang di yang jauh, perkebunan yang jauh sana. Setelah mengobrol dengan Bu Guru, bermain dengan anak-anak di sekolah, ada bau-bau menyengat nih dan menarik untuk dikunjungi. Ya pastilah saya kaget. Ini adalah mata pencarian warga di sini. Saya nggak salah lihat, pohon durian. Jangan lihat besar kecilnya ya. Segini aja rasanya. Mengguncang dunia. Nungguin ya. Nungguin ya. Enak banget ini, mohon maaf ya. Semuanya pohon durian. Waduh, ini nih. Begini yang bikin kita terlambat untuk syuting. Karena semua mata tertuju pada durian. Saya sih maksudnya. Udah, ayo fokus semua, fokus. Sekalian kita ngobrol sama bapaknya langsung. Ini emang lagi musim apa gimana Pak? Ya musim, sekarang lagi musim durian. Lagi musim, pohonnya di atas besar-besar. Tapi ini di bawahnya pohon kakao. Iya kakao Pak. Coklat Pak ya? Iya coklat. Biasanya Bapak jual durian itu satu butir berapa harganya? Oh di sini ya. Ini duriannya yang segini, sudah. segini berapa nih Pak? Biasa 2.000. Hah? 2.000? Iya. Gua beli semua mana dompet. 2.000. 2.000. Ini jangan lihat besar kecilnya ya. Dalamnya, coba Pak dites Pak. Bisa aja kan gue. Ini isinya bagus. Oh, mantap, lihat. Jangan lihat besar kecilnya. Ini memang kecil-kecil tapi isinya bagus. Kecil, pulen, cabai rawit. Aduh. Biasanya setahun panen berapa kali Pak? Durian itu dia kadang-kadang 2 kali setahun, kadang-kadang biasa tidak berbuah dalam 1 tahun kalau curah hujan terlalu banyak. Bahkan setahun kadang nggak berbuah ya? Iya, kalau memang curah hujan terlalu banyak. Tapi ini memang mata pencaharian utama Bapak Pak atau bukan ini durian? Kalau di sini mata pencaharian itu paling ada kakao. Oh, kakao ini ya? Iya, kakao. Oh, Yang paling pokok. Kalau kakao setahun panen berapa kali? Kalau dia bagus cara pemupukan, bisa setiap bulan panen. Dia kalau kakao dijual per kilo atau gimana Pak? Per kilo. Sudah kering? Kering. Sudah kering. Karena per ada kilo. namanya tester standar kadar 7 baru Ya. bisa terjual. Sekarang 30 lebih, 30 lebih. 34 Ya, sekarang. ya. Biasanya Bapak sekali panen dapat berapa kilo? Kadang panennya tidak menetapkan, ada biasa juga ada musimnya. Kadang-kadang 50 kilo kalau memang musimnya Ya. biasa 3 kuintal kalau ada musimnya. Iya. Berarti lebih menjanjikan kakao ya daripada Iya, durian ya? Iya. Berarti memang mata pencaharian warga di sini rata-rata petani Pak ya? Petani 90%, 100% petani. 100% bahkan petani Iya, ya? petani. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak. Terima Kita langsung kasih, mau sama-sama. ngupas durian. Nunggu kan? Yuk. Saya coba menyempatkan keliling di dusun Mario Pulana ini.
Lihat warga yang murah senyum menyapa saya dan tim. Anak-anaknya lucu-lucu banget. Tempatnya asri dan adem. Saya dan tim juga betah. Selain ada pohon durian sama pohon kelapanya ya. Ini detail kondisi masjidnya sobat masjid. Karena insya Allah kita akan proses peletakan batu pertama dengan konsep yang baru. Bukan dengan menaruh batu terus dikasih semen, bukan. Tapi dengan cara meletakkan kubah sebagai tanda penerimaan untuk pembangunan masjid di sini. Bismillah, semoga dilancarkan. Amin ya Allah. Semua warga datang untuk membantu proses serah terima kubah ini. Gotong royongnya kuat banget. Mereka benar-benar mendambakan masjid impian mereka. Ya, kami sangat bersyukur sekali karena impian sudah sampai di telinga kami. Semua bilang kami mau dibangunkan masjid, jadi sampai di sini kami syukur sekali. Tentunya senang sekali, senang dan terharu karena tidak menyangka ada Masjid Nusantara yang mau datang ke sini. Padahal di sini kan cukup jauh dari kota, cukup jauh. Ya, perasaan sangat gembira Pak, dan saya selaku Ketua Pembangunan sangat berterima kasih kepada adanya rencana pembangunan masjid ini, dan kami sangat berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat ini betul-betul bisa terrealisasi secepatnya Pak. Ya, harapannya semoga mudah-mudahan jemaahnya makin bertambah, anak-anak juga semakin banyak untuk datang ngaji, sholat setiap hari. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang memberikan sumbangan dalam pembangunan masjid ini, dan kami juga berterima kasih kepada Jelajah Masjid Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Kayaknya naik satu orang lagi, bisa toh? Takut jatuh. Tidak ada yang tahan. Ada. Itu diapain Mas? Itu kita penurunan kubah. Kubahnya diturunin? Kita penurunan kubah. Jadi masjid ini kan kondisinya sudah tidak layak. Dindingnya udah rapuh, atapnya juga udah banyak bocor. Dari bangunan yang ada itu, yang bisa kita manfaatkan oleh warga itu cuma kubah. Nah, jadi nanti dari warga secara seremoni menyerahkan kepada Masjid Nusantara untuk dilanjutkan pembangunan. Oh, jadi semuanya bakal dihancurin kecuali kubahnya. Kubah itu yang masih dipakai bisa dipakai. Kubah itu kita bisa dimanfaatkan karena kan memang meskipun bekas, yang bisa dimanfaatkan harus dimanfaatkan. Iya. Biar nggak mubazir. Jadi itu nanti diturunin, yang mungkin secara simbolis dikasih ke kita lah. Betul. Tim Masjid Nusantara buat dibangun. Habis itu kalau udah jadi kita pasang lagi kubahnya. Bisa jadi peresmian kita penaikan kubah itu. Cakep. Oke, so. Oh, itu udah mulai diturunin. Iya, udah mulai proses. Ini kita bantuin sekarang aja ya. Ayo. Sama-sama kita bongkar, karena hanya kubah saja yang bisa dipertahankan menurut Kang Lutfi sebagai arsitek. Penurunan kubah ini sebagai simbol pergantian, karena biasanya peletakan batu pertama. Seperti kisah-kisah kubah terbang yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Ini kubah mau kita turunkan. Yaudah kita turunkan dulu ya, bantuin. Bantu. Oh, kamu jadi. Oke. Salah lagi. Lepas bambu. Batan dulu sang masih. Kecil ya. Lepas bambu sana. Kasih bambunya. Udah pas. Ya, turun. Turunkan. Jatuh. Oke, lepas. Lebih bantu aja. Ganti pegang. Kita lakukan bookingan.
Ya, jadi ini kubah sudah diturunkan secara simbolis diberikan kepada kita tim Jelajah Masjid Nusantara untuk dibangunkan masjid. Setelah itu nanti ketika sudah dibangun, sudah selesai, insya Allah kubah ini bisa kita pasang lagi. Ya tadi udah diturunkan, kita sudah prosesi simbolis penyerahan karena ini satu-satunya material yang masih bisa dipakai. Semua masjid, semua material semua nanti dibongkar kecuali kubah yang masih bisa diselamatkan. Nanti ketika masjidnya udah jadi, si kubah ini bakal kita pasang lagi. Setelah itu saya dan warga mengambil batu untuk persiapan nanti pembangunan. Karena butuh banyak banget batu nih sebagai fondasi awal. Semangat semuanya! Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dan hari ini, setelah penurunan kubah, kita mengumpulkan batu bersama warga semua. Saya dan tim pulang. Tim tukang bersiap-siap untuk membangun. Dan kami akan kembali di peresmian nanti. See you Sobat Masjid. Nanti kita akan datang lagi ketika peresmian. Semoga semuanya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maklum nih muka saya udah kusut nggak karuan. Soalnya jauh banget kita dari Bandara Makassar menuju Mamuju di lokasi peresmian masjid. Itu jauh banget, itu bisa ya 15 jaman lah waktu itu. Nah ini kita udah setengah jalan tapi udah mulai kusut sih rambut, muka segala macamnya karena memang masih jauh gitu. Nah ini jalannya sinyal sudah mulai hilang, nggak ada sinyal apapun di sini. Ya begini, sebelah kiri masih ada kelihatan laut, sebelah kanan sudah tebing-tebing hutan. Pokoknya ini baru setengah jalan, mungkin kita bakal sampai sana gelap lah. Lihat sikon, bagaimana cuaca nanti. Kalau misalnya cuaca tidak hujan, kita bisa tetap pakai mobil ini. Cuman kalau hujan, kita ganti pakai mobil bak seperti biasanya. Let's get lost. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Wah, gak sabar saya dan tim melihat hasilnya masjid ini. Setelah 1 bulan pembangunan, tapi perjalanan ini sangat jauh banget. Masih kerasa nih jauhnya. Waktu awal berangkat aja hujan deras. Semoga perjalanan kita dilancarkan ya. Jadi sekarang kita udah di daerah Mamuju. Terus jalurnya ditutup nih. Sekarang jam berapa ini? Jam 2 subuh tuh. Jam 2 subuh kita udah berangkat dari tadi siang. Belum nyampe nih. Paling kita di Mamuju Tengah pagi-pagi mungkin ya. Nah begitulah. Ini ada bapak tukang nih. Kayaknya mau ngebetulin jalan. Jalan Pak. Ya. Oh, bukan bapak tukang sate itu. Bawa daging. Bener banget sih. Nah ini tim jelajah. Ada Wiwi, ini namanya Wiwi. Oh, ini perawat kita ya. Jadi kemana-kemana kalau kita atit, yang ngerawatnya ada Wahyu. Nah ini ada koordinator masjid-masjid di Mamuju Tengah, namanya Mbak Anti. Ini host kita kelelahan karena perjalanannya jauh, jadi dia nggak tahu kalau sekarang macet. Jadi selama tadi siang tidur, maghrib kita sholat dulu berjamaah semuanya. Sama Isa baru berangkat lagi. Oh kenapa macet? Nggak tahu saya juga. Apakah longsor atau apa ya? Nggak tahu. Karena di pelang di depan jalan ini ditutup. Lah ngapain lewat sini ya? Kan lucu gitu. Jalan ditutup, ngapain lewat sini? Tapi ya mudah-mudahan secepatnya dibuka lagi. Karena kita ya ingin meresmikan masjid. Itu tadi informasi dari Jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri.
Kalau mau coba ditutup, ya tahan dulu ini. Gelap tiba, bener aja. Panjang banget ya. Macet kan? Udah ngobrol-ngobrol ternyata panjang banget macetnya. Ada longsor karena hujan lebat di sini. Tapi sobat masjid, yang ngobrol bukan saya, tapi produser saya. Maklum, saya kecapean tidur. Melihat kondisi macet begini sih, curiga kita sampai ketemu matahari pagi lagi. Soalnya ini matot alias macet total. Truk banyak, kendaraan gede-gede, ditambah jalanan licin. Ini masih jauh banget nih. Hujan deras dan ya semoga di depan nggak ada apa-apa ya. Mungkin ada tanah longsor atau pohon tumbang, tapi semoga nggak ada. Lihat nanti deh. Tapi ini masih jauh banget yang jelas. Semoga cuaca bersahabat. Apapun itu, seperti apapun nanti. Semoga tetap kita bisa lanjut dan tidak berhenti. Amin. Dan bener aja kita ketemu matahari lagi. Tepat dugaan saya, pagi hari. Dan tim istirahat penuh sampai siang di rumah relawan. Karena perjalanan masih panjang banget. Setelah duhur baru kita jalan lagi. Ini kita udah masuk ke hutan sawit. Bener-bener yang jalannya bukan aspal, jalannya tanah. Kita sudah perjalanan lebih dari jauh banget ya, ada kali 15 jam. Dan ini dini hari, udah lebih dari jam 12 malam. Semoga bisa nyampe sana tanpa terjadi apa-apa di jalan. Entah itu mobilnya banyak, segala macamnya. Ya, doakan ya. Semoga besok bisa peresmian dan banyak warga yang pada datang. Tunggu aja besok peresmian. Aduh, ketemu gelap lagi. Gila, ini gila seru banget perjalanan. Waktu itu kita pakai mobil kolbak, sekarang kita pakai mobil sendiri karena jalanan udah mulai diaspal. Ada saudara gue lagi nyebrang, jangan diinjak ya. Awas, awas. Bisa nggak? Ya, ular endemik sini, gue nggak tahu namanya. Endemik Sulawesi. Jalan. Jalan. Disuruh jalan. Kepalanya aja tuh. Iya, jangan. Malah. Udah jalan. Lu ke sono. Ke sono. Kepala aja pegang. Iya, sono. Iya. Udah. Selesai. Bye-bye ya. Di tengah jalan hujan sangat lebat banget. Kita memutuskan untuk jalan kaki karena sangat deras dan sepertinya nggak mungkin kalau kita harus mendokumentasikan karena harus menyelamatkan barang-barang syuting dan keperluan yang lain. Setelah sampai di malam hari, besok pagi sebelum peresmian, saya dan tim mau ngasih kejutan ke ibu guru. Dan ibu gurunya terharu. Lihat, ditemani murid-muridnya juga. Alhamdulillah, mission complete. Terima kasih yang sudah bantu ibu guru kita semua. Semoga Allah membalaskan kebaikan kalian semua. Amin. Makasih banyak yang sudah berdonasi. Makasih sudah memperhatikan sekolah kami. Makasih banyak. Ada laptop baru dari Sobat Goib yang sudah berdonasi. Gimana perasaannya, gimana? Wah, nggak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya senang banget. Ini memudahkan pekerjaan. Semoga bermanfaat ya. Amin, insya Allah. Semangat ngajarnya. Semangat. Makasih banyak yang sudah berdonasi. Makasih. Sama-sama. Jadi begitu guys, kita sudah selesai misinya, memberikan laptop ke Ibu Aning. Semoga semakin memudahkan beliau dalam mengajar dan mencerdaskan kehidupan adik-adik di pedalaman. Amin. Amin. Oke, gue jalan ke situ ya. Ya. Ini dari tadi malam tuh. Lihat warga langsung dialog aja ya. Iya, tadi malam itu
sampai jam setengah 11 malam, hujan deras banget. Gue sebelumnya kesini waktu itu kan peletakan batu pertama. Nah setelah masjidnya jadi, belum lihat lagi beneran. Gue belum pernah lihat masjid yang sudah jadi ini. Jadi katanya nih di HT warga udah pada nungguin. Tadi malam gue juga nggak sempat ngecek. Udah capek banget semuanya. Sekarang peresmian. Bismillah, ayo kita sana. Udah ditunggu warga. Oke, gue kesana. Yuk. Assalamualaikum, Bu Bapak. Assalamualaikum. Kasih, rame. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramai banget, sudah disambut Ibu Bapak di kanan kiri gua. Masya Allah. Assalamualaikum. Wah, ini masjidnya. Waduh, diaur-aurin kok. Stop. Ya. Dah, terima kasih. Silakan. Ya, Pak, siap. Terima kasih. Ya. Masjidnya keren banget. Masjidnya. Ini masjid kalian semua. Oke Sobat Masjid, sekarang kita berada di acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu peresmian masjid di Dusun Mario Pulana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Jadi sekarang saya akan gunting kita beramai-ramai bersama bapak-bapak. Ayo, silakan kita bagi. Siapa ya tadi? Laiman. Sebentar. Udah bener nih posisi guntingnya? Oke, kita gunting pitanya sekarang. Peresmian masjid di Dusun Mario Pulana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ayo Mas. Pak. Ya, terima kasih. Nah, masuk. Yuk, mari. Masjidnya bagus, adem, luas. Jadi udah nggak ada yang bocor-bocor lagi, udah nggak ada dinding-dinding yang bolong-bolong lagi, nggak bakal terocoh lagi, nggak bakal bocor lagi kalau hujan. Jadi alhamdulillah nyaman. Terima kasih. Megah banget sih ini masjidnya. Ini termasuk masjid yang megah atau bangunan yang mewah di tempat ini. Semoga donasi dan bantuan kalian bisa menjadi semangat kita untuk selalu membantu sesama muslim di pelosok negeri. Insya Allah dunia akhirat amalannya dan non-stop untuk pahala-pahala jariah kita. Amin ya Allah. Semua warga menyambut kami seru banget. Terlihat dari raut wajah mereka bahagia dan merayakan hari kemenangan ini bersama-sama. Ya alhamdulillah saya ini kayaknya ketimpa durian runtuh ya di Siambolong. Kayak mimpi aja. Kenapa? Karena selama ini kurang lebih 20 tahun ini sejak adanya Dusun Mario Pulana ini tempat kita beribadah, yaitu masjid yang kayu, kalau datang hujan, kadang masuk hujan apa, itu menyebabkan kayaknya jemaah kurang semangat beribadah. Tapi alhamdulillah setelah ada masjid ini yang dibawakan oleh Bapak tim dari Yayasan Masjid Nusantara, alhamdulillah kayaknya mimpi di Siambolong lah. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya masjid ini jamaah di Dusun Mario Pulana ini semakin antusias untuk berjamaah di masjid ini. Ya, alhamdulillah banget karena masjidnya sudah bagus, sudah cantik, nyaman di dalam sholatnya, anak-anak juga ngaji enak kalau masjidnya bagus ya. Mudah-mudahan harapannya jamaahnya makin bertambah. Jadi harapan kami sebagai penyuluh agama di Desa Solebo ini, kami sangat mengharapkan kepada seluruh jamaah khususnya yang ada di Dusun Mario Pulana ini supaya dimanfaatkan
sebaik-baiknya masjid ini, dimakmurkan masjid ini sebaik-baiknya. Gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama aktifkan TPA-TPA yang ada di Masjid Al-Ikhlas Dusun Mariupulana ini. Kemudian menghimbau kepada jamaah, orang tua santri untuk selalu menempatkan masjid ini sebagai pusat kegiatan ibadah. Saya atas nama mewakili jamaah Masjid Al-Ikhlas Dusun Mariupulana ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim beserta jajarannya, beserta semua donatur atas pembangunan masjid ini. Semoga amal jariah dari bapak-bapak sekalian itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah di masjid baru ini ya, dan masih dengan anak kecil yang adzan. Keren banget emang adik-adikku semua, kalian keren. Selesai sholat, melihat anak-anak semangat mengaji di tempat barunya yang nyaman, yang adem. Semoga menjadi hafidz Quran kalian semua ya. Dan menjadi guru-guru ngaji kelak untuk anak-anak nanti dan untuk generasi penerus bangsa ini. Dan ini kondisi masjid barunya. Seperti yang saya bilang tadi, megah sekali, besar. Dan tentunya bisa khusyuk untuk beribadah. Jamaah bisa lebih banyak lagi nih. Warga bisa merawat dan memakmurkan masjidnya. Itu tadi adalah perjalanan kisah kami dari awal berangkat sampai peresmian di daerah Dusun Mariupulana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Terima kasih semua orang-orang baik, terima kasih semua tim, relawan, dan tentunya para tim tukang yang sudah bekerja keras demi membangun masjid ini. Arsiteknya juga Mas Lutfi, terima kasih. Semua terima kasih semua rakyat Indonesia yang sudah mendonasikan hartanya untuk pembangunan masjid di pelosok negeri. Kami pamit, tunggu episode selanjutnya dengan kisah bangun masjid di atas awan tanah Toraja. Sejauh apapun itu, selama masih di Indonesia kami akan datang. Karena jelajah masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.